Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Hari ini tanggal 14 bulan 9 2024. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham ya. Khususnya dari segi value investing dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas adalah TSPC dan Tugu ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena investor itu mempunyai pola dan cara dan sistem trading mereka masing-masing ya, sehingga analisa kita ini adalah bersifat pertimbangan tambahan ataupun edukasi ya. Kemudian analisa kita ini juga bukan bertujuan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelekkan sebuah emiten, tetapi berdasarkan kepada data yang tersedia ya. Yang pertama TSPC ya. Saya sudah membuat playlist untuk triwulan 2 2024. Linknya ada di deskripsi. Silahkan cek di situ untuk mendapatkan saham-saham yang sudah saya bahas. Kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan bagi Anda yang ingin memberikan bantuan terhadap pembahasan kita, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tersedia. Yang pertama ini TSPC, Temposcan Pacific. Ini berarti bidang farmasi ya, obat-obatan. Ada dua data, triwulan 1 itu keuntungannya 12%, triwulan 2 itu 16%. Berarti ada peningkatan keuntungan ya. Ini berarti dilihat dari segi EPS yang pertama ya. Kemudian yang kita lihat yang kedua, bahwa dari segi permodalan, ada peningkatan permodalan ya, dari 1.700 menjadi 1.800, peningkatan sedikit ya. Kemudian dari segi EPS ini peningkatannya besar ya. Dari harga pun terjadi peningkatan yang cukup besar. Aset lancar meningkat sedikit, hutang itu tetap ya. Namun dari segi kepemilikan retail ini berkurang ya. Berarti pemilik yang di atas 5% bertambah. Baik, yang pertama kita cek dari segi valuasi dulu. Di harga sekarang 2.660-an ini ya, harganya sudah di atas dari nilai perusahaan ya, sekitar 47%. Berarti dari harga sekarang ini ada rentang sekitar 53% lagi ya. Jadi dari data yang kita lihat seperti ini, berarti potensinya ada peningkatan tapi tidak beggar ya potensinya. Tapi bisa saja beggar, cuma secara perhitungan potensinya sekitar 57%. Sehingga dari data yang kita dapatkan sekarang ya, ini maksimal belinya di 2.800-an ya. Dari data yang kita dapatkan sekarang berarti bahwa untuk beli saat ini ya, kita ada diskon 8% dan proyeksinya ini sekitar 53% ya. Jadi dapat diskon 8%, kemudian ada proyeksi nanti capital gain di sekitar 53%. Kemudian perusahaan juga membagikan dividennya di sekitar 38%, 56% dan 48% untuk DPR-nya ya. Dan dari segi dividen yield ini ada sekitar 5%, berarti sudah memenuhi kriteria. Jadi untuk dividen ini sudah memenuhi kriteria. Namun valuasinya wajar ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, ini free cash flow-nya 14%, oke. Kemudian aset lancarnya oke, hutang juga oke. Kepemilikan ini semuanya ada di bursa. Kemudian 11% itu tadi ada penurunan ya. Ada penurunan 11% saja di retail. Tetapi kalau menurut saya retailnya ini perlu ditambah lagi kepemilikannya sekitar di atas 15% ya. Dapat kita ambil kesimpulan sementara untuk saham ini adalah dari segi keuntungan sudah oke, berarti di sini valuasinya pun juga wajar.
DPR-nya sudah oke, berarti istilahnya di sini ya, dari kalau memang kita mengejar di valuasi wajar ini bisa, tetapi kalau menurut saya pribadi ya, kita perlu menunggu di valuasi murah ya, sehingga di sini kalau kita menuju ke harga murah ya, tentu saja ini harganya harus turun ya, turun dulu supaya valuasinya murah dan DPR-nya besar. Yang kita khawatirkan cuma satu untuk saham seperti ini ya, bahwa kan dividen yield-nya sekitar 5%. Kalau dia mengalami penurunan misalnya, karena ini valuasi wajar menuju ke murah itu bisa saja dia turun sekitar 20 atau 30% ke bawah kan, sehingga dividen yield kita sekitar 5%, mungkin agak, kalau memang kita menunggu lama tidak masalah. Kalau kita yang tidak terbiasa dengan misalnya ada penurunan, maka tentu saja ini akan sulit ya. Jadi untuk lebih amannya, kalau menurut saya pribadi, bahwa kita menunggu ke valuasi murah ya. Mungkin itu salah satu jalan keluar yang lebih menenangkan kepada kita ya. Kemudian yang berikutnya tadi adalah, saya bilang retail saja ya, retailnya ditambah ya di sini ya, jangan 11% tapi sekitar 15% ke atas ya, supaya nanti volatilitas harga tidak terlalu naik turun ya. Baik, ini pembahasan kita yang pertama untuk TSPC ya. Jadi ada dua yang kita tunggu lagi ke depan, yaitu harganya dan retailnya bertambah ya. Yang kedua kita membahas Tugu ya, asuransi Tugu Pratama Indonesia ya. Ini asuransi Tugu anak usaha dari Pertamina ya. Kita punya data di sini bahwa perusahaan ya, triwulan 1 dan triwulan 2, keuntungan di triwulan 1 itu 6%, triwulan 2 itu 7%. Berarti secara umum bahwa keuntungannya ini masih di bawah 10% ya. Keuntungan perusahaan di bawah 10%. Kemudian dari segi perbandingan dulu ya, triwulan 1 dibandingkan triwulan 2, ini permodalannya ada penurunan modal ya, ekuitasnya ada turun sekitar Rp100 ya. Kemudian dari segi keuntungan ini ada peningkatan. Kemudian dari segi harga ada peningkatan, dan lain-lainnya ini ya. Dana pihak ketiga ini bertambah juga, bagus ya. Baik, dari segi sini kita lihat bahwa secara umum ada peningkatan sedikit ya. Ada peningkatan sedikit, tapi dari segi permodalan tadi ada penurunan. Baik, kita cek lagi. Yang pertama di harga sekarang 1.200-an, bahwa kita punya rentang harga sekarang ini di bawah ya, di bawah dari nilai bukunya, 54% di bawah. Berarti untuk saham ini kita punya rentang ini multi bagger ya, sekitar 200% ya. Kalau sampai ke nilai bukunya 2 kali lipat ya, itu berarti ada sekitar 200% ya, 200%-an rentangnya ya. Kemudian juga maksimal beli kita punya diskonnya 40%, sehingga untuk valuasi perusahaan ini kita beli saat ini, maka kita punya diskon 40%. Kemudian juga ada peluang untuk harga menjadi multi bagger di sekitar 200%. Peluang ya. Dari segi dividen, perusahaan ini secara 3 tahun berturut-turut itu membagi dividen sekitar 40%. Ini setara dengan 6 di triwulan 2 ya, 6,71%. Jadi secara kumulatif, ini kumulatif ya, bahwa perusahaan ini valuasinya murah dan didukung oleh dividen yang memenuhi kriteria ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, kita punya data tadi bahwa
ada sedikit permasalahan di free cash flow ya, hampir mendekati 0 ya, di 2%, tapi sudah di atas 0. Cuma untuk triwulan berikutnya perlu kita cek terus apakah dia ada perubahan ya, karena kalau dia sampai minus itu kita perlu concern dia akan menggerus ke hal-hal lainnya ya. Jadi untuk yang lainnya tidak masalah ya, bahkan mungkin hutang tak berhubungannya di sini ya, dana pihak ketiganya mungkin seharusnya di atas 200-an atau 400-an, itu jauh lebih bagus ya. Kemudian kepemilikan aman, tidak ada masalah ya. Sehingga untuk perusahaan ini kalau menurut saya pribadi ya, untuk saat ini ya, ini kita bisa menyatakan bahwa layak invest yang pertama ya. Tetapi selalu cek lagi free cash flow-nya ya. Sekali lagi, kalau menurut saya ini secara data layak invest, tetapi kita harus cek terus free cash flow-nya, jangan sampai nanti menjadi minus karena akan merambat ke hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu saya akan terus tetap begitu ya. Layak invest, tetapi perlu perhatikan terus free cash flow-nya. Kemudian di sini kalau memang kita sudah misalnya menentukan layak invest, maka kita harus mengecek lagi langkah berikutnya, yaitu corporate governance-nya, apakah perusahaan ini corporate governance-nya bagus atau tidak ya. Kalau untuk yang ini silahkan Anda buat kriteria sendiri ya, misalnya perusahaan ini BUMN atau perusahaan ini swasta dan lainnya, itu Anda buat kriteria sendiri ya. Oleh karena itu kalau menurut data Anda misalnya bagus, maka lanjutkan. Kalau menurut data Anda misalnya corporate governance-nya tidak bagus, maka silahkan stop ya. Sekali lagi sebelum saya membahas yang kedua, menurut catatan saya ini layak invest, tetapi kita harus selalu awas untuk melihat free cash flow-nya. Lanjut kita bahas TSPC tadi dan Tugu ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk TSPC dan Tugu. Ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.